wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan membahas mengenai manajemen surat-surat berharga. Di mana salah satunya kita akan membahas terkait dengan pertama, tujuan investasi dalam surat berharga, dan yang kedua, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga atau nilai surat berharga. Investasi dalam surat berharga telah menjadi salah satu pilihan utama bagi banyak individu dan institusi yang ingin mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Dengan berbagai jenis instrumen yang tersedia seperti saham dan obligasi, investor memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai aset mereka sambil memanfaatkan potensi keuntungan. Namun, sebelum terjun ke dunia investasi ini, penting untuk memahami tujuan dibalik setiap keputusan investasi yang diambil. Apa sih tujuan investasi? Tujuan investasi dalam surat berharga tidak hanya terbatas pada pencarian keuntungan finansial semata. Banyak investor juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti diversifikasi portofolio, pengelolaan risiko, dan perencanaan jangka panjang. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, investor dapat lebih bijak dalam memilih instrumen yang sesuai dan memaksimalkan peluang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun investasi dalam surat berharga memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya: pertama, mendapatkan keuntungan. Investasi dalam surat berharga memiliki dua tujuan utama yang sangat menarik bagi para investor. Selain capital gain, pendapatan positif juga menjadi salah satu tujuan investasi yang penting. Capital gain merujuk pada keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual surat berharga. Ketika nilai surat berharga meningkat, investor dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi, menghasilkan keuntungan yang signifikan. Selain capital gain, pendapatan pasif juga menjadi salah satu tujuan investasi yang penting. Dengan memahami kedua tujuan ini, investor dapat merumuskan strategi investasi yang lebih komprehensif. Kedua, diverifikasi risiko. Dengan memiliki berbagai jenis surat berharga, investor dapat mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi pasar melalui strategi diversifikasi portofolio. Ketiga, likuiditas. Surat berharga dapat diperjualbelikan dengan mudah di pasar sekunder yang memberikan fleksibilitas bagi investor untuk mengubah aset menjadi uang tunai dalam relatif singkat. Keberadaan pasar ini sangat penting karena memungkinkan likuiditas yang tinggi, sehingga investor tidak perlu menunggu hingga jatuh tempo untuk menjual aset mereka. Keempat, keamanan investasi. Beberapa jenis surat berharga seperti obligasi pemerintah dianggap sebagai instrumen investasi yang relatif aman dengan resiko rendah. Obligasi pemerintah diterbitkan oleh negara dan didukung oleh kekuatan finansial serta stabilitas ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah penerbit. Karena resiko gagal bayar sangat kecil, terutama untuk negara-negara dengan rating kredit yang baik, banyak investor yang memilih obligasi pemerintah sebagai tempat untuk menyimpan dana mereka. Keamanan yang ditawarkan oleh obligasi pemerintah tidak hanya menarik bagi investor individu, tetapi juga bagi institusi keuangan dan dana pensiun yang mencari stabilitas dalam portofolio mereka. Kelima, perlindungan terhadap inflasi. Investasi dalam surat berharga seperti saham dapat memberikan imbalan hasil yang lebih tinggi dari tingkat inflasi, sehingga menjaga daya beli investor. Salah satu alasan mengapa saham cenderung memberikan imbalan hasil yang lebih tinggi adalah karena potensi pertumbuhan laba perusahaan. Cukup sekian pembahasan dari saya, selanjutnya pemateri kedua. faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga atau nilai surat berharga. Dalam dunia investasi, penentuan harga atau nilai surat berharga merupakan salah satu aspek yang paling krusial bagi investor. Harga surat berharga tidak hanya mencerminkan nilai instruksinya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat berfluktuasi seiring waktu. Salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah kondisi ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Ketiga elemen ini saling terkait dan dapat mempengaruhi daya tarik investasi dalam surat berharga tertentu. Misalnya, ketika suku bunga naik, obligasi dengan suku bunga tetap mungkin kehilangan daya tariknya, sehingga mempengaruhi nilai pasar mereka. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi ekonomi secara menyeluruh menjadi krusial dalam menentukan nilai surat berharga. Selain faktor ekonomi makro, kinerja perusahaan yang menerbitkan surat berharga juga memainkan peran penting dalam penentuan nilainya. Untuk saham, kinerja keuangan, manajemen, dan prospek pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi harga saham di pasar. Di sisi lain,
untuk obligasi, kemampuan perusahaan atau pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok menjadi titik fokus. Dalam pertimbangan kedua aspek ini, investor dapat mengevaluasi risiko dan potensi imbal hasil dari surat berharga yang mereka minati, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan tepat. Harga surat berharga sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran di pasar. 1. Permintaan dan penawaran. Harga atau nilai surat berharga ditentukan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah hal ini terjadi karena investor bersaing untuk membeli surat berharga tersebut mendorong harga naik. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun karena lebih banyak aset tersedia dibandingkan dengan jumlah pembeli yang ada. Dalam teori ekonomi dasar, ketika permintaan untuk suatu aset melebihi penawaran yang tersedia, harga akan cenderung naik. Dinamika ini menciptakan fluktuasi harga yang dapat berdampak signifikan pada keputusan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran surat berharga juga sangat beragam. Misalnya, berita ekonomi, laporan keuangan perusahaan, dan perubahan kebijakan pemerintah dapat memicu reaksi pasar yang cepat. Jika investor percaya bahwa suatu perusahaan akan menunjukkan kinerja yang baik di masa depan, mereka akan lebih cenderung membeli saham perusahaan tersebut. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi pasar global juga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran surat berharga. Di sisi lain, saat pasar saham menguat, investor mungkin lebih tertarik untuk berinvestasi dalam saham yang dapat mengurangi permintaan untuk obligasi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara permintaan, penawaran, dan faktor eksternal lainnya sangat penting bagi investor dalam menilai harga surat berharga dan mengambil keputusan investasi yang tepat. 2. Kondisi ekonomi dan kebijakan moneter. Kondisi ekonomi makro seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan kebijakan moneter pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap harga surat berharga. Ketika suku bunga meningkat, biaya pinjaman menjadi lebih tinggi yang dapat mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi bisnis. 3. Kinerja emiten. Untuk surat berharga seperti saham dan obligasi korporasi, kinerja perusahaan penerbit atau emiten menjadi faktor utama dalam menentukan harga.